Oke, kita lanjut ke klep yang in ya. Setelah kemarin kita bahas klep yang X, sebelum kita memasang konas untuk klep yang in, kita tentukan dulu ya durasi untuk bukaan klep yang in. Untuk klep in, kita ambil contoh durasi untuk klep yang in ya. Kita samakan saja ya durasinya, samakan dengan klep yang X. Bukanya di sini 30 dan tutupnya ada di 60 derajat, kebalik ya. Terus kita coba simulasikan saat gear timing berputar ini melewati klep yang X dulu. Nah, di sini sebelum perlapping klep in terbuka ya. Di sini tadi di 30 derajat ya. Kemudian lanjut ke perlapping, terus ke lift, kemudian klep tertutup, klep in tertutup di 60 derajat, kemudian kembali ke top lagi. Terus kita akan coba menghitung dulu ya durasinya ya. 30 tambah 180 tambah 60 derajat sama di 270 derajat. Kemudian nanti kita akan bagi dua untuk mengetahui LC nya. Kemudian kita akan membuat tanda di gear timingnya ya. Di sini untuk klep in terbuka di 30 derajat di sini, dan klep in menutup di 60 derajat di sini posisinya. Kita buat tanda di gear timingnya. Lalu kemudian kita akan mencari titik lift tertingginya ya. Kita cari lift tertinggi untuk klep yang in. Kita samakan juga ya di sini ya. 270 kita bagi dua, hasilnya 135. Dan LC-nya ada di 105. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya cara menentukan titik LC-nya, lift tertingginya. Di sini langsung aja kita cari LC-nya ya. Kita hitung dari overlapping ya. Kita yang mengarah ke klep yang in ya, jangan yang X. Kita hitung 105 ya dari overlapping. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105 di sini. Di sini LC-nya ya, atau lift tertingginya di 105 derajat untuk LC-nya, lob center. Kemudian kita tandai juga biar jelas di sini bukaan dan tutup klepnya. Ini untuk bukan 1 mili. Dan kemudian kita akan mencari untuk titik sentuh ya sebelum bukaan klep 1 mili. Di sini kita dari klep membuka dulu, kita tambahkan 30 derajat untuk titik sentuh sebelum 1 mili. Kita pakai 30 derajat ya untuk titik sentuhnya, jarak titik sentuh ke bukaan 1 mili. Di sini 30 derajat saya tambahkan, titik sentuh 0,01 dan menutup kita juga tambahkan 30 derajat untuk menutup 0,01 mili. Jadi saat sebelum klep terbuka 1 mili ada titik sentuh ya di sini. Kemudian membuka 1 mili, ke overlapping, terus ke lift, terus menuju ke tutup 1 mili, kemudian menutup lagi 0,1 untuk titik sentuh dan kembali ke top. Jadi sama ya kayak klep yang X, cuman berbeda posisi. Kemudian kita tinggal menandai di bagian gear timingnya.
Untuk lap in gini berjelas di sebelah sini ya, untuk lap yang in yang dekat dengan gear timing. Di sini contohnya titik sentuh, kemudian naik lagi ke 1 mili, terus kita mencari lagi, naik lagi di bagian overlapping. Oke, saya contohkan lagi ya. Di sini titik sentuh, kemudian naik ke 1 mili, sini 1 mili, kemudian kita akan cari naik lagi ke bagian overlapping. Di sini kita samakan juga ya dengan klep yang X tadi itu 3 mili ya untuk overlappingnya. Di sini 3 mili, kita buat sama aja overlappingnya 3 mili. Kemudian kita juga mencari sisi sebelahnya, sisi sebelah yang sebelahnya overlapping. Di sini overlapping ya, dan di sini bagian yang berlawanan dengan overlapping. Di sini dari bukaan 1 mili menuju overlapping berjarak 30 derajat. Jadi kita juga tambahkan dari bukaan 1 mili, kita tambahkan 30 derajat untuk bagian klep yang menutup. Kemudian kita samakan liftnya menjadi 3 mili. Kemudian kita buat tanda. Kemudian kita naik lagi, kita menuju ke BDC. Jarak BDC ke bukaan 3 mili 30 derajat. Dan untuk BDC saya samakan saja dengan klep yang X yang tadi. Untuk BDC klep X ada di 6 mili, dan jarak dari bukaan 6 mili dari 3 mili menuju ke 6 mili ada 30 derajat. Kita juga tambahkan untuk bukaan 3 mili untuk sisi sebelahnya atau sisi overlapping 30 derajat. Kita samakan dengan sisi BDC 6 mili juga liftnya. Lalu kita tinggal buat tanda di gear timingnya untuk bukaan 6 mili. Dan setelah itu kita langsung ke lift ya. Kita cari dulu liftnya. Sebelum kita mencari profil, kita cari liftnya dulu biar nanti enak buat membuat profil yang mendekati liftnya, biar agak kelihatan bentuk profilnya nanti kalau sudah ketemu liftnya. Dan untuk lift di sini kita coba samakan aja, atau kita buat lebih tinggi ya untuk klep yang in ya. Contohnya 9,5, lebih tinggi klep yang in. Setelah kita mendapatkan lift yang kita tentukan, baru kita mencari profil yang mendekati dengan lift. Kita tambahkan per 30 derajat dari bukaan 6 mili menuju ke 8 mili ya. Contohnya ini saya buat 8 mili. Di sini profilnya mendekati lift. Kemudian kita cari lagi profil yang paling dekat dengan lift. Karena di sini liftnya 9,5, jadi saya buat di sini 9 mili aja. Setelah kita dapatkan kira-kira tandanya, tinggal kita tandai di bagian gear timingnya. Kita luruskan. Dan di sini kita masih setengah jadi ya. Jadi nanti kita baru mapas, kita tentukan tonjolannya, kita buat profil, baru kemudian kita dial di mesinnya. Kalau ada yang kurang tinggal kita pangkas sedikit-sedikit biar angkanya mendekati yang kita inginkan. Jadi fungsi menandai gear timing ini bertujuan agar kita tahu ya bagian mana yang akan kita papas dan kita buat
profilnya biar tahu arahnya kemana nanti Nokonasnya. Oke, setelah ini kita akan coba praktek ya, nanti kita coba lepas Nokonasnya. Mohon maaf jika penjelasannya agak belibet ya, soalnya agak rumit untuk menjelaskannya ya, untuk teori papas Nokonas ini. Jadi data di sini hanya contoh ya, kalian bisa riset sendiri ukuran-ukurannya, bisa nyontoh dari Nokonas yang lain. Kita dial, kita cek satu persatu untuk lift-liftnya, dari titik sentuh bukan 1 mili, dari overlapping, terus tinggi lift BDC, lift tertinggi, dan lob center. Kita bisa nyontek dari Nokonas punya orang atau punya teman atau dari merek-merek racing. Oke, terima kasih untuk video kali, semoga bermanfaat.